Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Amsal pasal 17 ayat 22 dengan tema resep hidup sehat. Hidup sehat seringkali dipahami hanya sebatas menjaga pola makan, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Namun Alkitab menunjukkan bahwa kesehatan sejati tidak hanya menyangkut tubuh, tetapi juga kondisi hati dan semangat seseorang. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22 tertulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Melalui renungan firman Tuhan hari ini kita akan belajar tentang resep hidup sehat secara alkitabiah. Pertama, miliki hati yang gembira dalam ayat 22a. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa kegembiraan hanya sekedar perasaan menyenangkan. Lebih dari itu, hati yang gembira adalah obat. Artinya, sukacita memiliki kuasa penyembuhan. Tuhan sebagai pencipta mengetahui kebutuhan untuk sehat bukan hanya makanan dan minuman. Penulis Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dengan jelas ayat ini mengatakan bahwa kegembiraan yang berasal dari hati sangatlah bermanfaat. Saking bermanfaatnya bahkan mampu berfungsi sebagai obat yang manjur. Bagaimana mengekspresikan hati yang gembira? Amsal 15 ayat 13a menyatakan hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Sukacita lahir dari rasa syukur, pengharapan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita memilih untuk bersyukur di tengah keadaan sulit, tubuh dan jiwa kita menerima dampak positif. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini menawarkan resep hidup sehat kepada kita, orang percaya, dengan membiarkan sukacita mengisi hati kita sebagai obat yang tidak mahal, tapi sangat mujarab, yaitu cukup dengan memelihara hati yang gembira. Bergembira karena siapa? Mazmur 37 ayat 4a menyatakan, bergembiralah karena Tuhan. Kedua, memiliki semangat. Dalam ayat 22b. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, semangat berarti giat, bergairah, bertenaga. Itu artinya kalau kita kehilangan semangat, akan membuat tenaga kita berkurang. Amsal 17 ayat 22b berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bagian ini, semangat yang patah menggambarkan kondisi putus asa dan tidak memiliki pengharapan, sehingga hidup terasa berat dan tidak berdaya. Bahkan ketika keputusasaan yang dipelihara terus-menerus bisa menghilangkan kekuatan kita perlahan-lahan. Itulah sebabnya kita dianjurkan untuk tetap memiliki semangat. Amsal 18 ayat 14 menyatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Itu artinya semangat dapat memberi daya tahan. Orang yang memiliki semangat kuat mampu bertahan dalam sakit, masalah, dan tekanan hidup. Dalam Mazmur 37 ayat 5 tertulis, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Sebagai orang percaya, setiap kita pasti pernah mengalami sakit, putus asa, cemas, takut, stres, tidak damai, dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui bahwa semua itu adalah penyakit yang harus kita sembuhkan dari diri kita. Hal itu kita lakukan dengan tujuan supaya penderitaan tidak berkuasa atas tubuh kita. Bagaimana caranya? Yaitu memiliki hati yang gembira dan tetap memiliki semangat. Dalam Yesaya 40 ayat 29 tertulis, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.